Oke guys, sebelum memulai vlog ini, aku mau menunjukkan jurus teleportasiku yang terbaru ya guys. Selamat menyimak. Oke guys, kembali lagi di Jaya Channel. Berikut aku kembali lagi ya guys, mereview museum. Ini museum yang letaknya di daerah Kediri ya guys. Dari segi strategis wilayahnya di Kabupaten Tabanan ya guys. Dan secara langsung aku sudah berada di dalam museum ini ya guys ya. Sudah terlihat beberapa patung, alat-alat tradisional, subak. Dan yang jelas adalah semua dalam sini adalah alat-alat pertanian orang-orang Bali tempo dulu dan masih juga digunakan hingga di masa sekarang guys. Oke guys, sekarang aku sudah tepat berada dalam bagian tengah dari miniaturnya guys ya. Di bagian kiri dan kananku ini sangat banyak terdapat miniatur guys ya. Contoh yang di bagian sebelah kananku nih guys memperlihatkan beberapa miniatur yang menunjukkan kepada si pengunjung apa saja sih sistem pengairan sawah orang Bali zaman dulu. Dan untuk bagian sebelah kiriku ini adalah perkumpulan beberapa alat pembajak sawah zaman dulu seperti traktor ya guys. Dan next aku mau ngajak teman-teman untuk melihat sistem pesawahan Bali dari base sampai ke finishing guys. Oke, kita simak. Kelihatan pertama ini adalah bagian depannya guys ya. Sisi bagian depannya sepertilah nampaknya cukup luas dan megah seperti ini guys ya. Dan di bagian halaman dalamnya ini juga ada beberapa jalan setapak yang tersusun asri seperti ini. Gedung Museum Subak ini juga berdampingan dengan sungai ya guys ya, sungai yang besar, sungai utama di kota Tabanan ini guys. Dan aku sudah kembali bagian dalam ya guys. Yang pertama aku review adalah ya, ini mungkin varian mesin yang paling lawas ya guys. Sepertilah bentuknya. Mungkin di zaman itu masyarakat baru-baru mengenal traktor ya guys. Dan ini ada lagi yang lebih tradisional ya guys, hanya menggunakan bahan berupa kayu. Kalau kita simak dari sisi rotasi, tampilannya sepertinya guys. Sekarang mari kita berjalan menuju sebelah utara guys. Dan ini depanku ada patung anak kecil yang sedang mengendarai sapi besar ya guys. Patungnya dibuat sedemikian rupa ya guys supaya mirip dengan aslinya. Dan ini ada salah satu profil si petani ya guys yang sedang membawa parit dan cangkul. Dan next ini ada berupa gerobak ya guys. Sepertinya ini adalah gerobak yang didorong atau ditarik oleh si sapi ya guys, atau kerbau saat memajak sawah. Dari sebelah kanannya ini adalah berupa patung seorang ibu-ibu ya guys sedang memikul sebuah padi hasil dari panen mereka. Dan next sebelah kanannya nih, ini ada berupa lonceng. Mungkin lonceng ini adalah lonceng besar yang dibawa oleh sapi ya. Dan ini ada berupa pura ya, pura ataupun mungkin balai banjar orang tradisional Bali zaman dahulu guys. Dari bentuk miniaturnya cukup unik ya guys, dari anyaman bambu. Dari miniatur ini kita juga bisa tahu ya guys, seperti inilah perkebunan maupun persawahan maupun perumahan pemukiman orang Bali zaman terdahulu ya guys. Dan miniatur yang sekarang ini kalau diambil take gambar lebih skala tingginya guys ya. Dan ada juga ini deskripsi mengenai pengolahan lahan. Kalau ingin membacanya kalian bisa mampir ke sini guys ya. Dan selanjutnya ada alat-alat yang digunakan petani saat memajak sawah ya, tidak jauh dari cangkul, tambah dan lain-lain guys. Ini nampaknya memang betul bekas pemakaian orang Bali zaman terdahulu ya guys ya. Dari segi kerapuhan bahannya ini sudah lapuk ya guys ya.
sudah kelihatan dari sini umurnya sudah lama, dan ada juga berupa capil ataupun alat untuk menenun gabah ya guys ya. Ini namanya capil klokoh. Dari varian capil pun ada banyak ukurannya guys ya, tergantung kebutuhan pemakaiannya guys. Deskripsi juga ditempel tembok. Dan ini guys, ada orang-orang sawah guys, ada dua jenis ini, ada yang lebih tinggi dan ada lebih pendek, tapi bentuknya semua agak serem ya guys, berupa orang-orang sawah itu ya, gunanya untuk menakuti para burung, serangga maupun hama ya, seperti tikus gitu guys, supaya tidak mengganggu ekosistem sawah guys. Dan berikut di depan saya ini ada berupa kayu-kayu kokoh dan besar ya, digunakan untuk mengeduk atau mengeruk tanah liat yang ada di bagian pesawahan ya guys ya, untuk hasil lebih gembur. Dan ini next ada temuku pengalapan. Jadi seperti inilah miniatur temuku pengalapan ya guys ya. Inilah guys hasil dari alat kayu yang saya review tadi guys ya. Dan next ini ada berupa kukul guys. Ternyata orang Bali zaman terdahulu juga pakai kukul guys untuk alat komunikasi saat sistem persawahan ya guys sedang dimulai. Kukul orang Bali zaman dulu ini nampaknya ukurannya lebih besar guys. Dan next ini ada orang-orang sawah lagi guys. Orang-orang sawahnya ya seperti biasa, tampaknya agak seram guys ya, gunanya untuk menakut-nakuti burung maupun hama ya, hama yang merugikan sistem persawahan. Dan next ini ada Pulau Bali, dan kita jalan lagi ya bagian lebih ke timur di bagian etalase, dan sebentar aku jalan lagi guys ya. Dan ini ada beberapa deskripsi lagi guys ya. Dan lanjut, ini adalah alat untuk memasak nasi ya guys ya, orang terdahulu. Ini adalah alat dapur berupa tempat penyimpanan beras atau nasi ya guys, itulah tampaknya. Dan next berikut ini adalah ada berbentuk seperti gergaji, ada juga berbentuk seperti kapak ya guys ya, untuk menebang pohon-pohon besar ataupun pohon-pohon kecil yang nantinya akan digunakan untuk kayu bakar dalam pembuatan sebuah nasi ya guys ya. Dan ada juga benda tajam kecil-kecilannya yang digunakan untuk keperluan dapur juga. Dan next ini ada benda yang lucu guys ya, bentuknya seperti tripod, tapi saya yakin ini bukan adalah tripod guys, tapi tidak luput jauh dari keperluan dapur. Dan next ada benda-benda tajam lainnya guys ya, cukup unik guys. Oke guys, dari beberapa benda yang sudah aku review tadi, sekiranya bisa menambah wawasan kalian ya guys ya. Ya, paling tidak kalian bisa tahu seperti inilah sistem persawahan orang Bali zaman terdahulu ya guys ya, dan seperti inilah alat-alat yang digunakan. Oke guys, nantikan vlogku berikutnya guys, yang pastinya lebih mantap dan keren ke depannya. Saya undur diri ya guys, ciao. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol lonceng, dan jangan lupa like dan komen ya guys, untuk kelancaran video-video selanjutnya. Ciao.